Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salih wasalihah kelas 5 STT Utsman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan memasuki materi tema 5D, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 5, mopelnya ilmu pengetahuan alam. Silakan dibuka buku paket tematik 5D-nya. Baik, tujuan pembelajarannya dapat menjelaskan gangguan pada organ peredaran darah, membuat poster, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Baik, ini ada gambar darah ya, yang fungsinya pertama mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, menjaga kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Masya Allah ya, darah yang kita lihat ketika kita terluka, terjatuh ya, ternyata Allah memberikan fungsi yang luar biasa. Ya, darah yang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata fungsinya sangat vital ya, sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Baik, di sini ada beberapa gangguan pada peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi dan hipotensi. Hyper ya, high berarti tinggi hipertensi. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal. Ini biasa disebutnya di lingkungan kita disebutnya tekanan darah tinggi ya, sakit darah tinggi. Sedangkan hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan normal. Biasa disebut tekanan darah rendah ya. Faktor-faktornya yang dapat meningkatkan risiko hipertensi yang pertama usia lanjut ya, ya walaupun sekarang kondisinya tidak mesti lansia yang memiliki penyakit tersebut, tetapi usia produktif pun sekitar 30 tahun sudah banyak yang terkena penyakit ini. Yang kedua, faktor keturunan gaya hidup tidak sehat ya. Lingkungan yang tidak mendukung, merokok, minum alkohol ya, kurang tidur, bekerja keras ya, tidak makan makanan yang sehat dan sebagainya itu termasuk gaya hidup yang tidak sehat. Ketiga, obesitas yaitu kegemukan. Nah, ya, perhatikan, kegemukan juga menjadi faktor yang meningkatkan resiko hipertensi. Yang keempat, kurang olahraga. Yang kelima, mengkonsumsi makanan berkadar garam tinggi ya. Yang renyah-renyah, yang gurih-gurih ya, yang asin-asin. Nah, itu salah satu resiko hipertensi. Yang terakhir adalah stres ya. Stres itu keadaan memikirkan sesuatu berlebihan ya. Sesuatu yang belum diketahui hasilnya, tapi sudah difikirkan keburukan-keburukannya. Nah, yang kedua faktor penyebab tekanan darah rendah. Yang pertama usia, yang kedua pengobatan, dan ketiga kondisi cuaca ya. Kita lihat gambar di samping, kita bisa lihat biasanya di tensi ada alatnya ya. Ada alatnya, nanti bisa ketahuan ya berapa tekanan darah pasien. Kalau tinggi ketahuan, kalau rendah juga ketahuan. Nah, ini catatan buat kalian, informasi buat kalian selagi muda ya, tolong perbaiki gaya hidup kalian karena sekarang penyakit tidak melihat usia ya, obesitas pun bisa menyerang anak kecil, kegemukan ya. Kemudian kurang olahraga, zaman sekarang tuh zamannya teknologi jadi keolahraganya kurang. Kemudian makanan cepat saji ya, fast food-nya juga sekarang bertebaran di sekeliling kita sehingga jarang mengkonsumsi makanan alami. Kemudian banyaknya makanan-makanan yang gurih-gurih, ciki-ciki ya dari kecil. Kalau sudah terbiasa makan makanan seperti itu nanti efeknya di masa tua ya. Di masa usia produktif kalian, usia 30 tahun, 40 tahun, nah ini bisa terkena penyakit ini. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah senantiasa agar dijauhkan segala bentuk penyakit, baik yang ringan maupun yang berat ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, anemia, penyakit kekurangan sel darah merah ya. Sel darah merah, komponen darah kan kemarin ada 4, ada leukosit, eritrosit, ya, trombosit, dan
plasma darah. Nah, ini ada penyakitnya ya yang berhubungan dengan komponen darah, yaitu sel darah merah. Penyebabnya apa? Pernah terjadi pendarahan hebat, misalnya luka, tertabrak, ya kan, jatuh, tertusuk, ya, sehingga banyak darah terbuang. Yang kedua, kekurangan zat besi. Yang ketiga, adanya kanker tulang yang mengakibatkan gangguan pembentukan sel darah merah. Ciri-cirinya apa? Cepat lelah, sering sakit kepala, wajahnya pucat, ya. Pencegahannya apa? Konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, daging sapi, daging kambing, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Ya, walaupun kalian tidak terkena penyakit ini, ya, nauzubillah, jangan sampai di usia lanjut pun konsumsi ya makanan-makanan yang bisa yang kaya akan zat besi ya. Sayur bayam nih, yang mungkin sebagian dari kalian tuh takut makan sayur, padahal sayur bayam tuh olahannya banyak. Ya, sayur bayam bisa disayur, bisa dicampur dengan jagung, bisa ditumis, ya kan, bisa dicampur makanan yang lain, bisa dibuat keripik, ya, dan sebagainya. Tinggal bagaimana orang tua kalian dan diri kalian mengolah suatu makanan yang bergizi menjadi model yang lebih kalian sukai, ya. Cepat lelah, ya, hati-hati. Sering sakit kepala, ya, wajah pucat seperti orang kekurangan darah, ya, agak pucat pokoknya, bibirnya pucat, tidak berseri, tidak merah berseri. Nah, itu salah satu penderita. Ini baru salah satu ya, walaupun nanti harus ditegakkan hasil medis apakah seseorang ini atau pasien ini menderita anemia atau tidak. Ya. Selanjutnya, stroke ya. Stroke disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak dapat mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Akibatnya apa? Bagian tubuh tertentu, ingat tertentu tidak dapat digerakkan, mengalami kelumpuhan separuh badan. Penyebabnya apa? Gaya hidup yang tidak sehat, ya. Gaya hidup yang tidak sehat, ya, merokok, alkohol, kurang istirahat, kurang tidur, makan makanan yang cepat saji, junk food dan segala macamnya, daging-daging yang dikonsumsi mentah atau setengah matang atau tidak sehat, ya, tidak dicuci makanannya, hipertensi, stres. Nah, ini banyak faktor sebenarnya. Ya, di sini ada gambar nih, pecahnya pembuluh darah. Masya Allah ya, Allah berikan mungkin miliaran kali ya, bukan mungkin, pastilah pembuluh darah dari ujung kaki sampai ujung rambut kita ini Allah sudah tetapkan masing-masing fungsi dan kerjanya. Satu saja ada yang pecah, maka asupan nutrisi dan oksigen ke otak akan tersumbat. Contohnya, di sini ada wajah yang yang kena stroke ya. Jadi wajah yang sebelah kiri itu wajah yang normal, sedangkan wajah yang sebelah kanan, nah itu yang tidak normal ya. Turun, wajahnya tuh turun. Ya, tidak bisa digerakkan malah. Bulia pernah menyaksikan ada orang yang setengah wajahnya tidak bisa digerakkan. Jadi kalaupun ngomong ya berbicara tapi tidak jelas karena bibir sebelahnya tidak bisa diangkat. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Makanya kita harus banyak bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini sebagai salah satu bentuk syukur kita agar Allah jauhkan kita dari semua bencana. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah leukemia. Leukemia ini penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah merah. Kalau anemia kekurangan ya. Kalau ini berlebihan produksi sel darah putihnya. Dampaknya apa? Tubuh akan kurang sel darah merah. Jadi caranya apa? Ya harus melakukan transfusi. Transfusi tahu kan? Darah dari luar dimasukkan ke dalam badan kita. Untuk apa? Untuk menerima asupan sel dalam darah. Ya, ada leukemia, berlebihnya sel darah putih, sel darah merahnya nggak ada. Ada anemia, kekurangan sel darah merahnya ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah ya. Begitu banyak penyakit yang Allah berikan ya. Mudah-mudahan Allah, dan pasti Allah akan memberikan juga obatnya ya. Kesehatan merupakan suatu keadaan tubuh yang bebas dari segala penyakit ya. Itu kesehatan ya, merupakan suatu keadaan tubuh yang terbebas dari penyakit ya. Apakah kalian sekarang sehat badannya? Terbebas dari segala penyakit? Nggak ada sakit pinggang, nggak ada pusing, nggak ada sakit gigi, nggak ada panas ya. Bersyukurlah karena hari ini Allah telah memberikan badan yang sehat untuk kalian dan harus dimanfaatkan untuk kebaikan ya, seperti sholat tepat waktu ya, tilawah Quran, alhamdulillah,
dan yang lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan organ peredaran darah yang pertama adalah faktor perilaku. Perilaku yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya pola makan sehat, olahraga, ya, puasa, ya itu faktor perilaku sehat. Bangun pagi, menghirup udara segar, subuh tidak ketinggalan, itu perilaku yang sehat, perilaku yang baik. Yang kedua adalah faktor lingkungan, ya. Masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki sarana kebersihannya kurang, ya, di sini harusnya tambah tidak memiliki sarana kebersihan yang memadai, biasanya akan mudah terkena penyakit. Oleh karena itu penting bagi semua orang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Salah satunya adalah membersihkan rumah sendiri, halaman sendiri. Setelah itu keluar adalah kerja bakti lingkungan. Ya, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, ya, rumah mewah, megah jika kotor juga siapa yang mau menempatinya. Tetapi rumahku adalah surgaku. Apapun yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita saat ini, kita harus syukuri. Lantainya dipel, kacanya dilap, tanamannya disiram, ya, disapu, ya kan, dijauhkan dari sampah dan sebagainya. Itu salah satu bentuk syukur kita terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu bersihkan gotnya, setelah itu ada kerja bakti lingkungan juga harus ikut. Nah, faktor lingkungan mempengaruhi, ya, begitu juga tetangga kiri kanan kita. Yang ketiga, faktor keturunan. Tak jarang beberapa penyakit itu katanya faktor keturunan, ya, disebabkan bawaan dari keluarga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang keempat, faktor pelayanan kesehatan. Indonesia memerlukan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Ya, alhamdulillah, rumah sakit sekarang di Bekasi bertebaran. Dari mulai rumah sakit Mitra Keluarga Barat, Mitra Keluarga Timur, Awal Bros, Rumah Sakit Sentosa, ya, bahkan klinik-klinik sekarang pun sudah bagus, puskesmas sekarang pun sudah bagus, sudah punya fasilitas yang memadai, bahkan di tempat-tempat tertentu di Jakarta, fasilitas puskes itu sampai lantai 2 menggunakan lift, fasilitas kesehatan giginya juga lengkap, Masya Allah. Ya, pemerintah berarti perhatian, didekatkan fasilitas penunjang kesehatannya kepada masyarakatnya. Ya, ada kliniknya, ada puskesnya, ya, tidak harus ke rumah sakit, ada bubidan, ada klinik bersalinnya, ya. Jadi level-level atau bagian-bagian tertentu dari pelayanan kesehatan sama pemerintah sudah didekatkan. Banyaknya tenaga ahli, banyaknya bu bidan, bu dokter, ya, pak dokter, sehingga membuka praktek di rumah, ya, walaupun itu harus berbayar. Tetapi setidaknya pelayanan kesehatan di Bekasi Kota sangat terjangkau. Baik, di sini ada latihan. Di sini Bu Lia mau kalian mendata penyakit yang menahun di rumah kalian, ya. Jika ada nenek kakek juga ditanyakan apa penyakit mereka. Jika ada, ya, kalau tidak ada nggak usah dicatat, tulis saja tidak ada penyakit menahun kronis atau lainnya. Adik saya sakit batuk pilek Bu Lia, ya, itu tidak termasuk gangguan pada peredaran darah, ya. Jadi bagi yang ada saja, bagi yang tidak tulis tidak, ya. Tolong dibuat secara jujur, ya, tetap ada komunikasi ke orang tua, baik ada penyakitnya maupun tidak ada penyakitnya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Subtema 2 IPA, PKN Bahasa Indonesia IPA IPS, ya. Nanti SPDP-nya insya Allah Bu Lia kasih soal langsung di WA grup kelas 5. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi. Jika tidak ada kendala, insya Allah malam Sabtu kita akan adakan Zoom kembali, insya Allah. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Stay at home and keep healthy. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.